Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. IKPLN Daerah Aceh pada tanggal 7 Februari tahun 2023 melaksanakan rapat kerja daerah atau Rakerda kedua yang diselenggarakan di Aula PT PLN Persero UP3 Banda Aceh. Rakerda tersebut dihadiri dan sekaligus dibuka secara resmi oleh General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh, Bapak Parulian Noviandri, dan dihadiri juga oleh Manajer Keuangan dan Manajer UP3 Banda Aceh. Rakerda diikuti oleh unit-unit IKPLN cabang yaitu IKPLN Cabang Unit Induk Distribusi Aceh, Cabang Banda Aceh, Cabang Sigli, Cabang Lok Seumawe, Cabang Langsa, Cabang Subulu Salam, Cabang Melaboh dan Cabang Kitelur Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berisalam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan kami kepada Bapak General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh selaku pembina utama IKPLN Daerah Aceh. Selamat datang Bapak. Penghormatan kami kepada Ibu Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum selaku pembina IKPLN Daerah Aceh. Penghormatan kami kepada PLN Persero UP3 Banda Aceh selaku pembina utama IKPLN Cabang Banda Aceh. Dan penghormatan kami kepada Bapak para penasehat IKPLN Daerah Aceh. Penghormatan juga kami sampaikan kepada Bapak Tuanku Mumtazar selaku mantan pengurus IKPLN Daerah Aceh. Penghormatan juga terus kami sampaikan kepada Bapak Ketua IKPLN Daerah Aceh, Bapak Ketua IKPLN Cabang dan Stok, kepada seluruh ibu pembina dan pengurus perkumpulan ibu-ibu IKPLN. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah hadir di Persero UP3 Banda Aceh dalam rangka rapat kerja IKPLN Daerah Aceh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang sudah hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Bahari Hashim. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulk
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bahri Hashim dan semoga pembacaan dan Al-Quran tadi dapat melancarkan acara kita di pagi hari ini. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Iskandar Hasan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga Bapak-bapak sekalian telah dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara rapat kerja daerah kedua IKPLN Aceh. Dan selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Jenderal Majer Unit Induk Distribusi Wilayah Aceh selaku pembina utama IKPLN. Yang kami hormati Ibu Senior Manajer Keuangan dan Umum Unit Induk Wilayah Aceh selaku pembina. Bapak Manajer UP3 Banda Aceh selaku pembina utama IKPLN Banda Aceh. Yang kami hormati penasihat-penasihat IKPLN Aceh. Yang kami hormati Bapak Ketua IKPLN Daerah Aceh dan para undangan sekalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta rakerja yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dari seluruh cabang yang ada di Banda Aceh, mulai dari Banda Aceh sampai ke Sumsalam, untuk sama-sama kita mengikuti rapat kerja pada hari ini. Dan kami selaku panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah hadir, yang dapat memenuhi undangan kami. Dan juga terima kasih kami kepada Bapak Jenderal Majer yang telah mendukung penuh acara ini, di mana dalam kesibukan beliau sehari-hari masih menempatkan waktu untuk hadir pada acara kita ini. Dan juga terima kasih kami kepada Bapak Manajer UP3 Banda Aceh selaku tuan rumah dan juga telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan acara Mukerda pada hari ini, di mana dari Bapak ini telah banyak membantu kami, mulai dari penyediaan tempat dan juga mungkin makanan pada siang hari ini. Ini semua tidak dapat kami balas. Kami maklum Pak, ini IKPLN ini dari sisi keuangan memang Senin Kemis boleh dikatakan kempes. Maka dengan dukungan dari Bapak-bapak ini, alhamdulillah acara pada hari ini kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dan juga kepada rekan-rekan sahabat sekalian dari unit-unit, dari cabang-cabang, di mana dengan keterbatasan baik dana maupun tenaga, tapi masih dapat menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Dan juga sebagian besar kawan-kawan kita ini malah ada yang tidur di Mabes dengan gelar tikar di semen, tapi dengan antusias dan semangat kerjanya dapat hadir pada hari ini. Kami apresiasi kepada Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaan Bapak Akhir untuk dapat memberikan pantun istimewa di pembukaan acara hari ini. Kepada Bapak ini kami berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Tadi kalau Pak Iskandar mengatakan Senin Kemis, makanya kita ambil hari Selasa, biar agak lapang sedikit.
Kata almarhum Buya Hamka, Belanda mati karena pangkat, Cina mati karena kaya, Keleng mati karena makan, Melayu mati karena angan-angan. Jadi kita di sini tidak ingin berangan-angan. Jadi kita semangati acara ini dengan pantun, pesan akurat. Memancing ikan, ikan didapat, si ikan todak. Walaupun usia kami sudah tua-tua, namun semangat hadir di Rakerda tidak perlu ditanya. Hadir di Rakerda suatu keharusan, menampung dan menyalurkan aspirasi, itulah tujuan. Untuk menjalankan roda organisasi yang lebih baik saat ini dan ke depan, agar semua keluh kesah anggota IKPLN cabang dapat terrealisasi serta penjelasan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih yang cukup luar biasa kepada Bapak Ahli. Kita beri tepuk tangan yang cukup meriah sekali lagi. Saya juga mau ada pantun ya, boleh ya? Kalau jalan-jalan banyak tukang parkir, sambil jalan jangan lupa makan bakwan. Cakep dong. Sekali lagi ya, di jalan banyak tukang parkir. Apa? Oke, sambil jalan-jalan jangan lupa beli bakwan. Bapak akhir memang merah ada lah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Akhir, dan kita lanjutkan dengan kata sambutan oleh manajer UP3 Banda Aceh kepada Bapak Saiful Ali kami, kepada Bapak Adi Senhadriat, monggo kami persilakan. Apa satunya banyak ngerpek. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Pak GM Unit Induk Distribusi Aceh, Ibu SRM KKU Bu Rolana yang hadir pada kali ini. Yang kami hormati keluarga besar IKPLN daerah Aceh ya, serta jajaran. Di sini ada Ketua IKPLN daerah Aceh, Pak Saiful Ali. Dengan Pak Saiful Ali ini sebenarnya dejavu Pak. Di Langsa, ketemu pertama juga saya baru masuk Langsa Pak. Beliau pas itu juga di Langsa. Di sini juga saya baru hampir 2 bulan, ketemu 2 bulan. Jadi temanya aula terus itu. Belum bersampai di satu meja bundar Pak Rahmatullah. Yang kami hormati pula di sini ada bapak-bapak ketua cabang ya dari Banda Aceh, Pak Anwar. Kemudian dari Sigli Pak Fuadi, selamat datang Pak. Kemudian dari Lok Sumawe Pak Muhammad sempat juga. Kemudian dari Langsa Pak Wiwi, ada Pak Wiwi. Sampai jumpa kembali Pak. Sehat Pak Wiwi. Salam Pak Syarul Effendi. Kemudian dari Melabok Bapak Kalimananda. Selamat datang Pak. Kemudian ada dari Kitlur juga ini Pak Adan. Pak Adnan. Okay. Kemarin coba juga di Langsa Pak ya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang utama adalah kesehatan dan waktu kepada kita semua, sehingga pada pagi ini, pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam suasana yang terpeleng ini, baik kami yang masih aktif maupun bapak-bapak yang sudah turuna. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang telah menghijrahkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ada pantun, mohon izin Pak, pantun seadanya. Belum kenyang kalau hanya makan mie. Nah, ini orang Indonesia asik. Tambah nasi dimakan rame-rame. Selamat datang Bapak Ibu panutan kami di Kota Raja yang nyaman dan damai. Iya. Jadi mohon izin Pak JM meminjam tagline-nya Pak JM bahwasanya saat ini kami Pak khususnya di unit distribusi Aceh ingin menggelorakan semangat bahagia. Ini juga beberapa kali kita diskusi dengan Pak Saiful Pak ya, dan ini pengen selaras dan bahagia. Nah kebetulan Pak JM juga mengusung tagline ini Pak untuk di tahun ini kita bersama, dan kebetulan juga kita ini keluarga besar PLN adalah satu keluarga yang satu kapal yang kalau ada pilar-pilar itu termasuk di dalamnya adalah IKPLN ya. Dimana peran IKPLN ini sebagai penyambung lidah, sebagai fasilitator dari anggota ke manajemen untuk menyampaikan apa Pak isu-isu atau unek-unek dari anggota Pak kepada manajemen, sehingga harapannya bahagia ini tidak hanya dirasakan oleh yang kami masih aktif dan juga dirasakan oleh bapak-bapak ibu sekalian yang sudah memberikan kontribusi begitu besar kepada PLN dan kebahagiaannya masih sama dengan pada saat harapannya seperti itu Pak, yang mudah-mudahan dengan rakerda ini akan dihasilkan hasil pembahasan-pembahasan yang nantinya bisa menyambung ya aspirasi dari anggota dari semua cabang yang bisa nanti pastinya akan disampaikan ke manajemen, dan mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh Pak Is tadi Pak. Kira-kira seperti itu. Dan kami selaku tuan rumah mohon maaf jika nanti pada saat pelaksanaan pelayanan ada kekurangan-kekurangan, namun nanti pada saat pelaksanaan ada beberapa hal yang perlu disampaikan, nanti bisa menghubungi timnya Pak Indra dan kawan-kawan. Coba lihat. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Ada pantun lagi. Bagi keluarga PLN, akhlak selalu di dada. Senantiasa diamalkan, tidak hanya kata-kata. Kepada Bapak Ibu sekalian, selamat berakerda. Semoga memberikan manfaat bagi segenap anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Andi Seno Hedriat Monggo yang gak mau kalah sama pantunnya. Selanjutnya kita akan dengarkan IKPLN Daerah Aceh kepada Bapak Saiful Ali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very sorry, I can't. Iya. Ya, saya hanya bisa di sini. Jadi Bapak Ibu tadi saya belum memberikan kasih sambutan. Saya akan menghibur dengan cara saya. Bapak-bapak akan saya bakal hibur dengan cara. Pantun sudah, komisi Senin Kemis sudah. Ya, bahagianya Pak yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Kita sudah duduk sama Pak Andi Seno. Bagaimana ikrar kita bahagia menggapai kinerja. Jadi Bapak Ibu, saya perlu sampaikan IKPLN ini sebuah organisasi yang mengasihkan, tapi menakutkan buat orang-orang yang belum mau bersedekah. Dan ketika kita menjadi pengurus IKPLN, sedekahkan energi, sedekahkan tenaga, sedekahkan waktu, sedekahkan selamat. Nanti itu aja. Nah, sekarang kita mau memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah mendukung IKPLN Aceh. Satu, saya perlu sampaikan ke Bapak-Bapak bagaimana proses pemotongan iuran yang begitu rumit awalnya. Kita diskusi sama Pak Darwin,
sudah habis 7 gelas kopi belum terjawab. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Ya, saya komunikasi dengan ketum, Pak, kami ini kesulitan, cabang-cabang kami miskin Pak, Senin Kemis. Nah, ngomong-ngomong 2 kali, akhirnya saya ketemu dengan Benduk di KPN Pusat. Kita bicarakan kalau cabang-cabang itu tidak punya dana. Saya dari DPD atau kami dari DPD menyumbang 300.000 per bulan. Jadi uang yang kami terima 2,5, bagi apa? Kami 100. Kenapa Pak? Coba dulu. Yang penting jangan reso. Takbir, takbir. Berangkatlah saya ke Jakarta, ketemu dengan ketum dan ini, akhirnya kita sepakati. Ini pasien yang mau hormati Bapak Presiden. Ini belum pembukaan, masih bunga-bunga pembukaan. Jadi ketika saya ketemu sama Pak sama Ibu Mulyati, tidak bisa bertemu. Mereka minta biar ngomong. Oke, saya tahu. Saya telepon dari Jakarta lagi ke Pak Baca. Ada sedikit kedekatan. Nah, kapan dia dekat setelah masuknya Pak Jaya? Benar. Jadi begitu saya pulang, saya lapor Pak Jaya. Pak Jaya telepon Pak Baca. Akhirnya berkat izin Allah dan bantuan kelas kakap dari Pak Jaya, pemotongan itu dapat dilaksanakan tanpa biaya. Tepuk tangan. Oleh karenanya saya minta Pak Dari maju ke depan, jangan melawan. Ketua. Kami Pak Jaya juga sanggup dan mampu memberikan penghargaan kepada Bapak. Ya, Pak Jaya penghargaan besar dari kami. Ya, model baru. Kamera. Pak Darwin ini senior Pak, tapi bukan senang istri orang Pak. 1 Pak, masih ada 4 lagi. Ini bukan bagi-bagi Pak, inilah gaya dan karakter saya di KPN Now. Sekarang kita panggilkan Darwin. Jangan begitu. Tadi salah Pak Darwin. Bang Darwin sekali. Tadi abang memberi, sekarang kita balas dengan ini. Kami mintakan kepada Bapak Muntajat untuk menyerahkan hadiah. Ini tua-tua. Tua-tua kelas makin tua makin bagus. Sampaikan ke Bapak, kenapa Pak Darwin kita berikan hadiah? Beliau 3 unsur. Beliau pengurus yang sangat baik. Dia penasihat yang baik hati. Saya sering penasihat Indonesia, tapi ada juga kekurangan dia yang dia perlu. Namun dia juga sebagai anggota yang ada di subuh sudah laporan. Ketua, saya pulang dari masjid, kawan juga kawan. Saya mikir pakai apa kebayar gajinya? Begini lagi namun dari dia anak kampung loh, dari Singkil merantau Aceh sampai ke Papua. Nah, jadi dia termasuk tulang punggung di KPN. Dan saya berikan dalam kami punya di KPN University, saya rektornya Pak. Saya angkat beliau menjadi tuan guru. Tepuk tangan untuk tuan guru tadi. Masih ada lagi Pak, sabar. Saya bekerja mulai KPN dengan sebuah semangat baru karena Allah pimpin, bimbing, berikan semangat kepada kita semua. Tapi pernahkah kita tahu keberhasilan seorang suami tidak terlepas dari istrinya yang hebat? Saya mau beri hadiah untuk istri saya, tapi istri hadir apa-apa. Sekarang kita panggil Hamrul. Hamrul. Ya, Hamrul ini Pak Waka ya, dia menamakan dirinya Ma'ruf. Silakan diri dulu Pak. Beliau saya 3 Pak, saya kemarin melamar anak dari Ojan Sumatera Barat. Jangan
programnya. Kita begitu pulang tinggal beken aja. Dan dia sangat setia kepada anggota. Apa kalimatnya? Kita ke masjid silakan. Kita bersedekah silakan. Tapi kita kerja di KPN beribadah. Ini juga dapat melakukan. Oleh karenanya saya minta kepada Ibu Lana memberikan hadiahnya. Tulang punggung ini Pak. Ya, soal ini hebatnya dia Pak. Terima kasih sama Pak. Orang lelaki high speed, saya bilang RHS. Itu kalau saya telepon, langsung bergerak. Uang satu dan uang buka. Jam 4 sore masuk dari Jakarta ke rekening saya. Ya, jam 5 sore sampai ke kepala cabang atau beberapa tahun. Nah, semua proses itu tanpa kawan ini nggak akan ada apa-apa. Makanya saya sebut dia RHS, lelaki high speed. Dia suka berpandu. Ini contohnya Pak Andi Seno. Karena gayanya sama-sama muda. Ya. Pak Andi, saya diizinkan setelah dikatakan. Ini kita pikirkan dulu. Apa? Ini Pak. Bapak dan Ibu juga sama dengan tanpa orang lain kita nggak ada apa-apa. Masuk rumah sakit ada dokter, ada orang lain. Ya, kita mengajar perkara siswa, nggak ada apa-apa. Kedua, juga nggak ada anggota, nggak ada apa-apa. Manajer tanpa personel nggak ada apa-apa. Kami dalam waktu dekat akan mengadakan kerjasama Pak ya, dengan Pak Andi dalam memberikan masukan. Dengan kontrak yang belum tanda kontrak. Tadinya tanggal 9 itu tanggal 4, insyaallah Pak. Nanti sore materi saya kirim ke Bapak, Bapak JM 14 hari. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, Pak JM khususnya, Andi Seno ini saya kenal pertama di Langkah. Dan lihat anak ganteng juga. Tapi budinya pun banyak yang suka. Jadi skill oleh sertifikat ini kan terima. Kadang-kadang ramah atau bilang, boleh kita menguji, pandai aja. Lebih baik lagi Pak, ngopi kami malam Pak. Nah, tapi Pak jangan nanti saya baik Pak. Jadi malam kami ngopi, kami membahas gangguan cabang Pak di lembaga Pak. Nah, jadi intinya kami dari KPN daerah Aceh mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Andi Seno yang memfasilitasi secara total. Atas nama KPN Aceh, saya Syaiful bin Ali memberikan hadiah. Pak Kamrul, materi Pak Jar izin sedikit memberikan keterangan ke kawan-kawan bagaimana kita perbaiki, kita ubah KPN ini step by step menuju lebih baik. Kami terima kasih kepada Pak Mun dan kawan-kawan Pak Jepang yang telah memulai. Tanpa Bapak berdua dan lain-lain tak ada apa-apa. Saya jadi ketua juga gara-gara Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya ceritakan Pak JM. Ini bukan problem. Jadi kita selalu duduk sama kawan-kawan, sama Pak Kadin khususnya supaya penasihat yang luar biasa. Apalagi yang kita kerjakan di 2020. Sebelumnya, apalagi yang kita kerjakan di 2020. Ini karya 2020
berdua ya Pak Darwin ya. Tadi ada pertama Pak. Jadi proses izin prinsip pemotongan anggota sudah kita sampaikan dari kemarin. Silakan Pak Darwin. Ya, ini awalnya Pak. Saya langsung di Jakarta dengan biaya sendiri ya. Teman-teman cabang maaf, jangan mengeluh dengan uang. Saya semua bayar sendiri. Tiket pesawat, Grab, hotel free, rumah adik anak saya mantu saya di Jakarta di kalau sudah lakukan ya banyak ceritanya. Ya, jadi dengan biaya sendiri ini bukan ria, bukan sombong. I should think about you. Saya selalu memikirkan Anda. Ingat, korbankan pikiran, tenaga, waktu dan dompet. Bangun di KPR. Demikian teman-teman. Saya terima kasih. Semua dukung. Alhamdulillah. Nah, ini kita komunikasikan. Jadi saya bahas yang tadi. Alhamdulillah. Satu tahap selesai. Pak Ketum, coba Bapak ngomong sama Ibu Mul. Selaku bentuk KPR nanti Pak. Ya kita bicarakan. Apa dia bilang? Pak Joko jangan rayu saya dong. Saya merayu ibu itu bukan untuk dalam cerita cinta, tapi dalam cerita keuangan kami yang sangat sulit. Lanjut Pak. Nah, berikut proses tadi selesai Pak. Proses tadi selesai, sudah terjadi pemotongan. Nah, yang hebatnya Pak J, Pak Novi, bukan saya undang dia makan, dia undang saya makan. Tepuk tangan. Pak J bukan sama Pak Basra Bintang Presiden ini adalah ketua Bapak, ketua terpilih. Mantan Reman Bije, Pak. Ya. Akhirnya, pas. Tepuk tangan Bapak J. Berkat keikhlasan kesungguhan Pak J selaku pembina utama membangun KPR lebih baik. Lanjut Pak. Nah, saya sempatkan Pak ketemu dengan Bapak Abdul Ali selaku ketum DKP Pusat. Sahabat saya, Pak Jen, saya juga mengerti. Jadi juga pengurus pusat. Saya juga militan yang punya rasa. Saya juga menang. Nah, jadi Pak Novi, kita coba bahas apa yang kita dapat, hal-hal yang tak mungkin. Mungkin enggak MPG dari ini? Saya bilang, Pak Brar, saya sudah bilang sama Pak Ketum, MP itu memang bisa dirubah, tapi menurut saya yang tidak bisa dirubah hanyalah Al-Quran dan Hadis. Yang lain bisa. Undang-undang dasar GBHN dirubah. Saya berharap bermimpi ada perubahan Bapak. Nah ini tolong Bapak sampaikan ke kawan-kawan di daerah. Di KPR daerah sudah bergelut, mengkritik, berjuang Bapak. Satu lagi saya sampaikan, masalah berobat ini kita takut Pak. Di BUMN lain sudah ada juga yang BPJS. Jadi kita titipkan juga, tolong ini dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi satu lagi, tolong sampaikan ke kawan-kawan tersebut, jangan kita bangga. Kami ini rumah sakit yang gini loh Pak, jadi jangan. Orang lain tidak seperti kita. Jadi kita nikmati, kita syukuri, kita sayang. Pelayanan kesehatan kita masih baik Pak. Memang ada kendala. Ini cerita Rembes ya. Saya ngantar ke Medan. Saya berdiri di pengajaran. Pak Sekon mau ngomong apa Pak? Kata-katanya cerita. Sedikit aja Pak. Yang besar ada 35 hari Pak. Masuk ngajar lagi. Apa kata Bapak? Seperti kata nomor. Pak Sekon baru 35 hari. Aku manajer Pak 8 hari belum bayar. Nah jadi masalah yang besar sudah menjadi masalah PPN. Nah sekarang kita habis stok, kita stres. Kalau Pak Andi dia stoknya masih banyak, nanti aja lah katanya. Itulah ceritanya Pak. Berikut Pak. Nah ini Pak, ini yang saya bilang Pak Andi ini perlu dihargai Pak. Saya Pak sebagai orang tua tidak berbicara, yang berbicara ini Pak. Ketua saya, ketua konferensi yang mengapresiasi. Ya Pak Iskandar Hasan, terima kasih Pak. Bapak telah membangun negara ini hebat. Ini bukan saya, ini Iskandar Hasan yang hebat. Silakan Pak Iskandar lagi.
Oh, ya, dibantu sama wakil berdialog dengan anak muda dari kampung mana? Dari Malang. Nah, kita nih sebelum kita akan apa, kita akan lebih politik. Ya, lanjut. Nah, ini Pak JM, inilah happy kami Pak JM. Yang terasa kami kerja. Ya, nasi bungkus Pak JM. Nanti saya sekali kami akan bawa pengajian. Ini Pak Akhir Pak, kalau jam 2 gimana? Lanjut. Nah, setengah 1 masuk nasi. Jam 1 kami sudah jemaah di kantor. Terharap kepada kawan-kawan, ayo bangun sebuah semangat baru, happy always. Kita harus anggap PFF, best friend forever, semua sahabat. Sama. Ya, lanjut Pak. Nah ini Pak, perlu Pak JM ketahui juga kami di dalam mengelola IKPN Aceh juga berterima banyak. Saya membangkit Pak Terjun ada buat sertifikasi banyak. Pokoknya TM ada, TR ada bagiannya lengkap. Dan alhamdulillah tahun lalu ini dapat satu paket. Sekarang Pak Dini maju ke depan anak diri. Maju kemari, masih mau kerja nggak maju? Ya, saya perkenalkan. Ya, sebentar Pak Berdiri beliau perwakilan Direktur Semangat Sinergi. Menghasilkan uang banyak. Semua saya bagi di DPD, betul? Betul apa betul? Betul! Selamatkan sendiri, silakan dulu. Jadi begitu orang itu cair, Pak, kita taruh di dalam meja, kita tunjukkan yang bagi. Saya atas sih yang lebih banyak. Enggak benar. Oke, dilanjut. Satu lagi, Pak. Saya ini bukan pamer. Tidak pamer. Kita ini belum pensiun, Pak. Baru pensiun di PLN, Pak JM nasihatin saya. Pak Syekul belum tua, apa yang belum tua? Jalan ini apa ya? Tetapi semangat. Saya berkepatan alhamdulillah dapat 3 survei untuk keuntungan 2001, 2022. Tepuk tangan. Ini bukan sombong itu saya ngomong, tapi menyampaikan hal yang benar itu adalah betul. Jadi jangan pensiun duduk, ya ke masjid. Bahasa Arab itu jangan lupa. Ya Pak Iskandar, Bapak jalan ngajarin pulang ke Saranggo. Perlu tua-tua kalian makin tua makin begitu. Ya ini Pak, ini bukan sombong, alhamdulillah. Jadi habis itu kita kerja Pak, buat materi segala macam. Kemarin saya buatkan materi Mas Seno, sudah saya kirim. Enggak perlu jalan. Oh boleh. Nanti Pak. Nah ini Pak, kita juga studi banding ke Medan dan Jakarta, Bandung Pak. Jadi saya selaku ketua IKPN daerah harus mencari benchmark Pak pembanding. Saya pergi ke Medan, saya pelajari, jadi lain dengan Roy. Saya minta pendapat lagi Pak Yusri di PLN Medan, komunikasi kami dengan dia bentuk ke Jakarta dan saya ketemu dengan Bapak Ismail Dwi Asmara. Beliau ketua IKPN Jawa Barat. Kita sharing. Jadi tidak hanya untuk belajar, mendengar, membaca, sharing, memberikan ilmu kepada yang lain. Sehingga kita terus energi kita terpakai. Silakan Pak. Nah ini slogan kita nanti. Pensiun PLN tak mesti berhenti berkarya serta berbuat agar otak fisik merasa tegar dan terpelihara. Jadi perlu Pak, contoh saya di rumah Pak, bukan pamer. Pagi habis subuh saya bersihkan ini, buat ini ganti oli mobil. Jadi ada rencana kerja, every day. Yang sudah sore, tambah lagi. Nah, apa isinya lanjut? Iya, selalu bersilaturahmi. Saya kemarin Pak, Pekanbaru, Padang 17 saudara. Ini mah bukan pamer, 17 masuk ke Padang terus. Semua ya. Ada yang ngasih bensin lah macam, ada yang ngasih, ada yang ngasih senyum, ada yang ngasih masalah. Itu lagi data bersilaturahmi. Lanjut Pak, Bro. Ya ini tidak boleh kehilangan arah dan daerah. Ada arah tidak? Contoh ke arah yang baru. Dulu saya katakan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan aku sampai mungkin
gendong cucuku. Alhamdulillah lagi. Beberapa bulan terakhir ini saya lihat juga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sampaikan aku sampai menggendong cicit. Arahnya ada. Kenapa? Agar ibadahku bertambah. Itu. Ini maaf bukan banyak. Nah, jadi saya ingin itu. Umur 84 sekarang. Tapi semangatnya berapa? 46 balik. Ya. Lanjut Pak Bro. Ya, selalu dan selalu berbuat bersama dan tiga sebelum datangnya Israel. Kalau Israel sudah datang nggak ada lagi. Jadi sekarang saya punya harta sekarang. Ya 3 tahun. Sekarang sedekahkan dulu sebelum datangnya mati. Lanjut Pak. Ya, mencari dan menciptakan kegiatan. Ya ini perlu Pak. Memproduksi terus. Apa kami salah satu kami orang lain maafkan segala kekurangan. Saya adalah orang Saiful Ali, bukan orang lain. Saya juga masih baik. Terima kasih banyak. I'm very happy with you all. I can stand for any 5 minutes. Thank you. Saya akhiri dengan doa pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada Bapak Saiful Ali yang sudah memberikan kata sambutan juga sekaligus menjadi Ketua IKPLN Daerah Aceh. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan sekaligus pembinaan utama oleh IKPLN Daerah Aceh yang akan sekaligus membuka secara resmi Rakerda IKPLN Daerah Aceh tahun 2023. Kepada Bapak Kerulian Negari kami persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah berpantun, tidak lengkap kalau tidak dengan pantun. Lihat penari lemah gemulai, tampil di depan dengan berani. Izinkan kami untuk memulai memberikan sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati tentunya Ketua IKPLN Daerah Aceh beserta seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati juga senior-senior, Pak Muntazar Aizar yang sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Bu Lana, SRM PKU, Pak Seno, MUP3 Banda Aceh, dan tentunya seluruh hadirin sekalian yang berbahagia yang hadir di acara Rakerda IKPLN Daerah Aceh tahun 2023. Pertama-tama tentulah marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bersama-sama beraktivitas di hari ini ya, dan khususnya di acara pembukaan Rakerda IKPLN Daerah Aceh tahun 2023 ini. Dan tentunya tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan di saat ini. Saya juga mohon maaf tadi agak terlambat 10 menit, 15 menit mungkin Pak ya, karena tadi pagi sebelum kesini kita ada acara apel bulan K3, apel bulan K3 dalam rangka bulan K3 yang diadakan bulan K3 itu 12 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023. Ya, tujuannya bulan K3 ini adalah untuk bahwa K3 itu sangat penting di kita di PLN, khususnya di PLN,
untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah terjadinya hilangnya nyawa. Karena kalau sekarang di PLN ini Pak ya, tagline K3-nya adalah tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Nah, itu tagline kita. Jadi memang K3 ini selalu kita budayakan, kita berikan, kita sampaikan, kita sosialisasikan untuk meminimalkan ya, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu arahan gitu, memberikan arahan di Rakerda IKPLN. Ini rasanya kita kualat nanti ya, Pak Seno, Bu ini, Bu Lana ya, memberikan arahan kepada yang senior. Tapi saya teringat Pak, saya teringat tahun 2001 ya, 2001 diangkat jadi kepala ranting. Kalau sekarang manajer ULB ya. Dulu tahun 2001 mungkin beliau juga masih di Kalbar ya, Pak Muntazar. Saya diangkat jadi kepala ranting dan saya menikah itu tahun 2000 Pak. Jadi baru setahun menikah ya kan, jadi kepala ranting. Kemudian baru saya didatangi oleh satu orang pegawai, lebih senior lah dari saya. Kemudian datang ke rumah meminta nasihat perkawinan Pak. Jadi saya baru menikah setahun ya kan, didatangi oleh staf saya minta nasihat perkawinan yang usia perkawinan beliau itu sudah 10 tahun gitu. Jadi saya terpikir ini apakah tidak terbalik gitu. Tetapi ya karena sebagai seorang kepala ranting gitu ya dianggap punya segalanya, punya ilmu segalanya, ya udah. Walaupun baru menikah setahun, ya kita sampaikan juga nasihat perkawinan bagi yang sudah menikah 10 tahun gitu ya. Nah, sama seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, senior-senior kami, tentu kontribusi pengalaman di PLN sudah lebih dulu, sudah lebih banyak gitu ya. Tetapi dipasangkan ya sebagai GM itu adalah pembina utama, makanya tadi diminta memberi arahan dalam acara Rakerda IKPLN tahun 2023. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful Ali program-program kerja ya, apa yang sudah dilaksanakan selama memimpin IKPLN, dan dalam kesempatan ini tentu ada beberapa yang mungkin ingin kami sampaikan ya. Yang pertama mungkin kami memberikan informasi dulu atau gambaran juga bagaimana kondisi di PLN saat ini ya, kondisi di PLN saat ini. Jadi tentu ini nanti bisa memberikan juga bagaimana nanti pada saat Rakerda kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan PLN. Yang pertama, PLN memang sudah mencanangkan transformasi Pak. PLN transformasi di mana kemudian perubahan yang mendasar di PLN itu ya, perubahan yang mendasar di PLN itu dengan transformasi PLN per 1 Januari 2023. 1 Januari itu legal estate-nya, artinya secara hukumnya PLN itu sudah menjadi holding dan mempunyai subholding. Ada PLN menjadi holding dan ada subholding. Apa yang membedakan? Ya, kalau dulu PLN ada, kemudian ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan, ada cicip perusahaan. Tetapi sekarang dengan transformasi PLN, salah satu yang paling membedakan adanya holding dan subholding. Ya. Subholding itu di PLN ada 4. Subholding itu di PLN ada 4. Subholding Genco, Generation Corporation, Genco itu ada 2. Ada Nusantara Power, X-nya PJB, ada Indonesia Power yang memang X Indonesia Power dulu. Jadi subholding
Genco namanya, Genco, Generation Corporation. Artinya memang PLN itu untuk pembangkitannya, karena Generation Corporation adalah pembangkitan, itu sudah dipisah proses bisnisnya dengan di holding, ya, mulai dipisah. Dampaknya yang paling utama dengan dibentuknya subholding Genco ini, itu untuk di Sumatera, unit induk pembangkitan Sumatera bagian utara dan unit induk pembangkitan Sumatera bagian selatan itu dilikuidasi, dibubarkan dan digabungkan ke Genco. Ya, Genco kalau untuk Sumatera ini gabungnya ke Nusantara Power, ya, ke holding Nusantara Power. Jadi itu yang paling dominan. Jadi di Sumatera sudah tidak ada lagi kit SBS, kit SBU sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Demikian juga di Kalimantan juga sudah tidak ada lagi. Kalimantan pembangkitan kit Lur Kalimantan itu kitnya sudah diserahkan juga. Saya nggak tahu kalau Kalimantan itu ke IP atau ke NP, antara dua itulah. Kemudian yang masih menyisakan itu pembangkitan memang di bagian timur, ya. Mulai Maluku Papua, Nusa Tenggara itu masih menyisakan pembangkitan. Nah, itu pertama transformasi. Kemudian di kita juga nanti pembangkitan yang ada di unit induk, dulu wilayah Aceh, sekarang namanya unit induk distribusi Aceh, itu juga nanti akan dikelola oleh anak perusahaan. Jadi dengan adanya tadi transformasi, kemudian ada holding, subholding. Ya tadi subholding baru dua tadi ya. Yang satu lagi adalah subholding energi primer, mengatur masalah energi primer mulai dari gas, BBM, batubara dan lain-lain. Kemudian satu lagi subholding Beyond KWH. Ini terkait dengan Icon. Itu mencari pendapatan di luar penjualan KWH. Nah, jadi ada 4 subholding kita. Nah, kemudian dampaknya bagi unit induk, dulu wilayah Aceh, sekarang menjadi unit induk distribusi Aceh Pak, dengan transformasi ini. Transformasi Aceh, di mana kedepannya memang pembangkitan yang ada dikelola oleh unit induk distribusi Aceh ini akan dikelola oleh anak perusahaan. Ini dalam proses. Nah, sehingga nanti kemudian PLN unit induk distribusi Aceh itu hanya mengelola jaringan distribusi, ya 20 kafe beserta pelayanan pelanggan. Yang pertama mengenai transformasi PLN dan dampaknya bagi kita di unit induk di Aceh ini lah. Jadi fungsi pembangkitan diserahkan kepada pihak anak perusahaan. Kemudian yang kedua, transformasi PLN juga mengarahkan PLN untuk proses bisnisnya masuk dalam dunia digital. Ya, digital. Jadi semua sekarang melalui internet, ya digital itu internet. Mulai dari proses di hulu, ya proses bahan bakar batubara itu semua sudah pakai aplikasi. Kemudian juga di pembangkit sudah by aplikasi, by SCADA, by DCS dan lain-lain, sampai kemudian di penyaluran transmisi pakai SCADA, di distribusi juga pakai SCADA. Dan kemudian yang berhubungan dengan kita di sini ini terkait dengan nanti pembayaran, Pak. Nah, ini tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Saiful masalah rembes, gitu, masalah rembes. Jadi kita sekarang di unit induk, Pak, itu diberikan anggaran operasi kasnya, di bulanan yang lebih itu mingguan. Artinya kita minta berapa seminggu untuk pembayaran. Kalau itu tidak terserap, Pak, itu di sweeping, diambil lagi. Jadi kas kita di unit induk itu, kas kita itu hanya kas kecil aja. Nah, jadi kita misalnya menganggarkan untuk pembayaran seminggu ini misalnya 2M. Ya. Apabila hanya tersisa 1,5, 500 lagi nggak tinggal di sini, Pak, di sweeping, diambil. Nah, ini tentunya dengan metode seperti ini dan kedepannya akan lebih
lebih ini lagi karena kedepannya pembayaran adalah centralized Pak. Jadi pembayaran dilakukan di pusat nanti. Nah kedepannya ini, kedepannya. Jadi pembayaran nanti akan ditarik ke pusat. Nah, saya mengingatkan proses misalnya kalaupun ada reimburse dan lain-lain. Nah ini kan sudah di pelayanan human capital yang HC sendiri sudah ada SLA-nya ini kan. Nah ikutin saja Pak, ya supaya kemudian proses reimburse dan lain-lain ini tidak kemudian lama tadi sampai sekian hari gitu. Nah sebenarnya ini harapannya adalah dengan pembayaran terpusat ini uang yang ada di PLN ini bisa dikonsolidasikan sehingga kemudian pembayarannya bisa tepat waktu sesuai dengan SLA yang ada Pak. Jadi misalnya reimburse, kalau memang itu reimburse 20 hari sesuai dengan ketentuan, insya Allah akan bisa 20 hari karena semua sudah dikonsolidasikan di pusat. Jadi uangnya tidak lagi dikirim ke unit induk, tapi sudah dikonsolidasikan unit induk, memang masih dikirim, tetapi dikirim itu dengan pagu anggaran kas operasi yang dimintakan bulanan setiap minggunya dan itu harus terserap gitu ya. Ya, kalau berobat tetap dari sana itu ya. Ya. Nah, jadi proses reimburse ini nanti tentu sudah ada SLA-nya dan ini tinggal diikuti. Nah, itu yang berdampak. Nah, kemudian juga nanti ada kaitan dengan saat ini kita juga sudah menggunakan yang digital ya. Tadi kalau soal pembayaran, nah sekarang untuk digital ini saya tadi sempat diskusi sedikit dengan Pak Muntazar, Pak siapa tadi Pak Waka tadi ya, Wakil Ketua ya, ahli distribusi gitu ya. Pak Kambrul ya Pak Kambrul. Nah ini mungkin bisa juga nanti kita minta pengalaman beliau gitu ya. Tetapi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita kondisi saat ini memang sudah berbasis aplikasi semua Pak di PLN, berbasis aplikasi. Jadi aplikasi yang ada di PLN itu untuk pelayanan pelanggan memang di pelanggan tools yang kita anggap itu aplikasi super gitu ya, yaitu PLN Mobile. Nah, di mana semua proses layanan pelanggan dengan PLN itu sudah by aplikasi. Walaupun by phone dengan kontak center 123 masih, walaupun layanan langsung ke petugas gitu ya, itu masih, tetapi semua diarahkan by PLN 123. Dan memang di kantor ULP kita, di unit layanan memang sudah tidak lagi membuka counter untuk penerimaan keluhan dan gangguan. Dan kalaupun datang, biasanya kita arahkan mereka menggunakan aplikasi yang kita siapkan tab-nya di kantor. Jadi memang arahnya ke sana. Dan ini tentu diselaraskan juga dengan teman-teman kita pekerja ya yang mitra kerja ahli daya kita yang bekerja di kita untuk menangani adanya keluhan gangguan. Mereka pun sudah by aplikasi Pak. Jadi tidak lagi manual. Tidak lagi manual. Nah, proses ini memang mudah-mudahan nanti ya ada pengalaman dari Pak Kamrul yang bisa disampaikan dan kemudian kita sandingkan dengan aplikasi sehingga kemudian teman-teman pelaksana di lapangan ya Pak Seno ya, teman-teman pelaksana di lapangan ini tahu bagaimana kemudian dengan aplikasi proses pekerjaan lebih cepat tetapi tidak melupakan prinsip dasar terkait dengan pengelolaan jaringan distribusi. Nah itu Pak kondisi-kondisi yang di PLN saat ini yang mungkin perlu kami sampaikan untuk diketahui. Jadi PLN itu bertransformasi, tadi ada perubahan organisasi dan kemudian juga PLN sekarang by digital semua Pak, semua memang pengelolaan semua sekarang baik itu menggunakan aplikasi terpusat maupun aplikasi yang ada di UID Aceh. Karena ternyata teman-teman di Aceh ini juga sangat kreatif Pak. Banyak juga aplikasi yang diciptakan oleh teman-teman di Aceh yang kemudian dipakai secara nasional gitu. Seperti SIPAT. Nah, SIPAT itu diciptakan oleh teman-teman di Aceh dan dipakai secara nasional gitu. Nah, jadi sekarang memang PLN by digital. Nah, harapannya Bapak Ibu pensiunan, Bapak Ibu senior-senior ini juga
melek untuk pemanfaatan aplikasi gitu Pak. Karena semua sekarang banyak aplikasi. Artinya yang paling sederhana di HP kita, ya, di HP kita itu banyak juga aplikasi-aplikasi yang kemudian nanti bisa dipakai, ya bisa dipakai apakah untuk tujuan tadi, ya kalau ke PLN Mobile, kalaupun untuk yang hal lain banyak aplikasi. Harapannya ya nanti akan saya arahkan ke hal lain ini Pak. Ya aplikasi ini bisa dilihat, bisa dipelajari, dan kadang-kadang memang aplikasi itu hanya kelihatan susah, tapi kalau udah dipakai itu biasanya mudah gitu. Biasanya mudah. Ya, karena kedepannya semua banyak aplikasi. Nah, kemudian kaitan dengan rakerda ini Pak, dengan rakerda, hal yang ingin saya sampaikan, kalau tadi dengan kondisi di PLN, ya, kemudian dengan rakerda ini, saya berharap kemudian rakerda PLN Aceh, daerah Aceh ini bisa berlangsung dengan lancar dan kemudian menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa mensejahterakan anggota, gitu, anggota. Yang perlu mungkin saya ingatkan bahwa kita 2023, 2024 ini adalah tahun politik, ya tahun politik. Hak setiap individu dilindungi oleh undang-undang untuk memilih dan dipilih. Ya, hak setiap individu itu dilindungi oleh undang-undang untuk memilih dan dipilih. Tetapi organisasi yang masih masuk dalam keluarga besar PLN dalam tahun politik ini jangan sampai kita mengikuti warna tertentu. Nah, itu mungkin Pak, jangan sampai kita mengikuti warna tertentu dan kemudian bisa berdampak negatif. Ya, negatif bagi organisasi kita maupun PLN secara keseluruhan. Ya. Karena tahun politik ini Pak menarik, ya menarik. Tahun politik ini menarik. Ada 2 tahun ke depan, 2023, 2024, tentu politisi-politisi kita yang ingin berkiprah nanti apakah berkiprah di anggota dewan, di legislatif maupun di eksekutif, ya, tentu ingin mencari simpatisan ke seluruh lini. Nah, saya hanya pesan, kita secara individu silakan Pak, nggak ada masalah. Secara individu silakan, tapi secara organisasi sudah ada ketentuan. Saya yakin di IKPLN juga sudah diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Itu yang pertama yang mungkin saya ingatkan. Kemudian juga menyambung sedikit ya yang ingin saya sampaikan. Tadi juga sudah disinggung bagaimana konsep kami Pak di PLN, konsep saya di PLN dengan teman-teman itu adalah bekerja dengan bahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Seno. Kami di PLN Unit Induk di Aceh ini bekerja dengan bahagia. Ya, gitu. Kenapa baru sekarang kerja dengan bahagia? Nah, memang kondisinya yang selalu terjadi sebelum-sebelumnya itu kita bekerja di PLN biasa-biasa, tetapi di akhir tahun semua dikerahkan sampai stres-stres ya untuk mencapai target. Nah, sehingga kemudian di awal tahun biasanya kita kelelahan, stres. Nah, saya ingin konsep saya kita bekerja maksimal sepanjang tahun, tetapi menyeimbangkan dengan kegiatan yang bisa membuat kita bahagia. Membuat bahagia itu bisa saja seperti yang Pak Saiful bilang, bisa olahraga, bisa seni, bisa ibadah, ya, bisa mengajar, bisa silaturahmi, penting bisa bahagia. Nah, ini konsep ini adalah bekerja maksimal, bahagia, sehingga kemudian kita dengan bahagia kita bekerja maksimal akan sukses. Nah, itu paradigma barunya Pak. Kalau dulu paradigma lamanya kita bekerja keras, sukses baru bahagia. Nah, kalau ini tidak, kita bahagia, kita bekerja,
kita sukses. Nah, ini akan saya kaitkan dengan Bapak Ibu sekalian, ya, senior-senior. Jadi tadi sudah disinggung juga oleh Pak Saiful. Apa-apa yang sudah dilakukan termasuk yang tadi itu, yang terakhir dengan bahagia. Nah, ini juga saya pesankan ya agar Bapak Ibu juga bisa beraktivitas, bisa lakukan kegiatan, ya tetap lakukan kegiatan, ya, dan kemudian tidak lupa. Tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Saiful, ya kadang-kadang pikiran kita yang membuat kita satu, ya, misalnya gini, ya tapi badan itu menurunkan pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita menyuruh kita beraktivitas, ya, kita beraktivitas, insya Allah badan kita akan menurutin kita beraktivitas, sehingga kemudian kita akan tetap itu karena aktivitas gitu, karena aktivitas. Kalau kemudian kita tanpa aktivitas, tanpa semangat, badan kita juga menjadi lemah. Nah, tapi tentu dengan aktivitas, ya, tidak lupa berkegiatan yang lain yang membuat bahagia. Jadi konsep bekerja dengan bahagia kami di PLN, saya mengharapkan juga di teman-teman keluarga besar IKPLN ini beraktivitas. Nah, beraktivitas. Tidak lupa juga bahagia. Apakah dengan olahraga, tadi, ya, jangan lupa terakhir aktivitas. Nah, ini saya aktivitas. Nah, terkadang memang salah satu yang menjadi hal kita Pak mati teman itu pada saat setelah pensiun, kemudian memang berpikir untuk istirahat. Wah, saya setelah pensiun mau istirahat. Itu yang banyak, itu yang terjadi Pak, dan itu menurut saya ya pikiran tersebut muncul dan kemudian badan merespon ya istirahat gitu ya. Tapi kalau kemudian after 5-6 kita akan memulai gitu ya, setelah pengabdian di PLN, memulai aktivitas baru. Nah, insya Allah ini bisa sehat, tetap semangat. Nah, aktivitas Pak, ya ini yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi aktivitas itu ya bisa banyak, seperti berkiprah di IKPLN, ya, berkiprah. Jadi tadi Pak Win, wah beliau sangat aktif tadi Pak saya bilang ya, aktivitas. Nah ini juga membuat segar, membuat sehat. Nah saya ingin mengajak ya Bapak Ibu pensiunan ya, mungkin kepada anggota, bagaimana kemudian dalam aktivitas kita juga menghasilkan. Ya, menghasilkan. Artinya menjadi, tidak ada kata terlambat, menjadi wirausaha, berwirausaha. Ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa dibuat, apakah di lingkup PLN atau di luar PLN. Tadi, kalau yang dalam lingkup PLN, soal kemudian soal SLO, tadi sudah dimulai Pak ya, soal SLO. Kemudian hal lain juga bisa Pak. Contohnya, ya, kita di PLN unit induk distribusi Aceh ini, unit ya, itu tunggakan pelanggan umum masih banyak, masih tinggi. Jadi rekening retur kita pelanggan umum itu mencapai 40% Pak dari rekening terbit. Nah, Bapak pasti paham lah. Ya, artinya yang laku di bawah tanggal 20 itu hanya 60%, 40% lagi masih menjadi tunggakan. Sebenarnya ini peluang bisnis Pak, peluang bisnis. Jadi artinya sekarang ini
saya sering ngobrol dengan orang BSI, karena di Aceh hanya BSI yang diizinkan. Sering ngobrol bahwa mereka punya aplikasi. Nah, ini sekali lagi aplikasi, namanya apa ya, BSI. Dia mengambil program Bank BRI dulu, Pak. Nah, karena BRI di sini nggak ada, jadi itu diadopsi oleh BSI, tapi model sama. Intinya kita bisa menjadi payment point, Pak. By aplikasi. Ya, dulu kalau di aplikasi BRI namanya BRI-Link. Nah, BRI Link namanya. Kita depositkan uang dan kemudian kita bisa menjadi payment point untuk apapun. Untuk bayar listrik, untuk bayar tiket, untuk bayar apapun Pak bisa. Bahkan untuk ATM personal pun ada. Dan ini Pak, kan lihat, ini sekarang kecil Pak ya. Tapi ternyata saya pernah waktu di Kalbar tuh, dia masih pakai BRI Link. Itu omsetnya Pak bisa sampai 30 juta. Penghasilannya, bukan omsetnya, 30 juta Pak per bulan pendapatannya dari agen itu. Kan saya pernah bicara waktu itu dengan Pak Saiful. Nah, ini peluang Pak. Nah, tetapi memang semua by aplikasi. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, sekarang zamannya aplikasi digital, harus paham, dan benar banyak bisnis di sana yang bisa kita kelola. Dan di BSI Pak misalnya gini, Pak kami nggak ada pendanaan. BSI menyediakan pendanaan untuk usaha kecil dan UKM Pak. Jadi menurut saya tadi aktivitas yang menghasilkan, ya. Tetapi tidak berarti kemudian aktivitas kita itu hanya aktivitas sosial. Kita juga bisa aktivitas bisnis. Pak, kami sudah 56, tidak ada kata terlambat Pak untuk memulai usaha. Dan kata terlambat untuk memulai usaha. Nah ini yang memang ingin saya sampaikan. Satu lagi Pak, Indonesia itu Pak secara umum, rasio wirausaha dengan jumlah penduduk masih di bawah 10% Pak. Usaha kecil. Negara maju, kita nggak usah jauh-jauh lah. Malaysia itu Pak, rasionya sudah hampir 20%. Pengusahanya dengan penduduknya, rasionya. Artinya, sebenarnya dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan rasio yang masih kecil, kesempatan orang untuk berwirausaha masih cukup terbuka. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak mau. Ya, gitu. Apakah mudah? Tidak mudah Pak. Saya yakin berusaha tidak mudah. Pasti akan ada naik turunnya. Tapi untuk saya, bapak-bapak senior, bapak ibu senior, ya tadi selain aktivitas sosial, aktivitas bisnis, ya menguntungkan, menambah income bagi personal, ini perlu dicoba, perlu. Kalau memang perlu, misalnya Pak, kami perlu ini, kita datangkan orang BSI. Saya akan ngobrol dengan orang BSI, kasih pengarahan bagaimana kredit. Karena kredit usaha kecil mikro itu, ya kalau kita bilang bunga Pak ya. Kalau sekarang kan di bank syariah kan tidak ada bunga ya. Nah, bagi hasilnya itu relatif, kalau yang usaha kredit mikro relatif kecil. Artinya bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan. Nah, itu Pak mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi artinya saya berharap ya IKPLN kemudian secara organisasi bisa tadi memajukan, mensejahterakan anggotanya, tapi tentu IKPLN tidak hanya mengorganisir sesuatu, tapi mungkin juga bisa membuat ya bagaimana anggota tadi bisa kemudian beraktivitas yang menghasilkan, ya selain tadi aktivitas sosial, Nah ini mungkin harapan kami Pak. Di PLN banyak sekali Pak yang bisa dibuat. Ya contohnya gini, nanti ada sedikit dari Bu Lana untuk acara besok nih Pak.
Maksud saya gini, bisnis kuliner Pak, bisnis kuliner itu kalau pakai konvensional, misalnya kita pakai gas, mungkin biayanya, anggaplah misalnya gini, biayanya Rp200 per satu gorengan Pak, pakai gas. Tapi kalau pakai kompor induksi, biayanya bisa Rp150. Kalau dikaitkan dengan listrik ya. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisnis umum yang dilakukan dengan konvensional itu dengan harga jual yang sama ya. Kalau biaya operasinya lebih rendah, tentu keuntungannya lebih besar. Tapi dengan harga jual yang lebih murah, kita punya keunggulan kompetitif di mana dengan produk yang sama, harga kita lebih murah, kita bisa lebih laku. Ya. Nah, di kita alat-alat listrik ini Pak, itu sebenarnya membuat sebenarnya biaya operasi untuk bisnis-bisnis yang banyak pangsa pasarnya itu bisa lebih kompetitif atau menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Nah, jadi nanti kami juga berencana Pak, bagaimana kemudian memberikan sosialisasi ke teman-teman IKPLN bisnis apa saja yang kira-kira bisa dimanfaatkan menggunakan teknologi listrik, dan kemudian apabila itu dikelola dengan baik, ada potensi penghasilan bagi setiap individu anggota IKPLN ini. Nah, jadi apa yang saya sampaikan kemarin Pak Saiful, pensiun bukan berarti kita berhenti. Pensiun kan kita berhenti. Kemudian Pak, kami tinggal menikmati masa tua. Iya, oke, apa-apa. Tapi kalau kita bisa menghasilkan, ya bukan untuk kita, mungkin untuk cucu. Untuk cucu lah, kalau anak mungkin sudah ada satu cucu, membahagiakan cucu Pak. Kan membahagiakan cucu juga membahagiakan kita gitu. Nah, itu bisa dilakukan kalau ada penghasilan aktif di kita. Nah, itu Pak yang sebenarnya berbincang-bincang dengan Pak Saiful yang ingin saya sampaikan. Nah, kami siap memfasilitasi Pak, artinya Pak, kami ingin ketemu BSI. Ya, saya telepon BSI, hadir. Pak, kami ingin apa-apa nih bisnis yang bisa memanfaatkan dengan listrik. Kita siap nanti. Pak Wan dan timnya sudah ada gambaran apa saja yang bisa diberikan untuk memberi pemahaman. Ya, tinggal kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ingin mencoba apa tidak di kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir Pak, saya sampaikan bahwa kami berupaya kepada bagaimana pelayanan ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pensiun ini bisa lebih baik. Jadi contohnya untuk yang di kantor Indo ya, bagaimana ruang yang HC gitu ya, itu kita pindahkan dari lantai 2 ke lantai 1 ya bulan ya depan, agar memudahkan Bapak Ibu sekalian tidak perlu naik tangga ke lantai 2, tapi juga sudah itu masuk kantor, sudah sebelah kiri sudah ada ruang pelayanan HC sehingga memudahkan untuk prosesnya. Dan intinya kita juga berharap Pak Saiful dan teman-teman sekalian, kita juga berharap fasilitas kesehatan ya dari PLN terus berjalan Pak, seperti yang sekarang kita rasakan, baik terhadap pegawai maupun pada pensiunan. Itu tetap kita perjuangkan agar bisa, karena kan saat ini saya pegawai Pak, tapi 3 tahun lagi saya sama seperti Bapak, kan saya juga ingin layanan kesehatan sama gitu kan. Nah, jadi tetap ingin kita perjuangkan bagaimana layanan kesehatan, walaupun sekarang memang BPJS itu BPJS itu kadang-kadang menjadi opsi juga Pak, opsi ya, menjadi opsi karena memang secara biaya kita bayar juga BPJS. Ya, tapi tetap kita berharap layanan kesehatan PLN itu tetap diberikan ya sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini. Dan kemudian terakhir ya, kami di unit induk distribusi Aceh juga bukan komitmen ya kita ingin tetap ya hubungan silaturahmi keluarga besar kita ini tetap terjaga. Apa yang bisa kami bantu Pak kepada IKPLN tentu sesuai dengan
aturan yang ada kita bisa bantu, kita bantu Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan, apalagi Pak Bu Lana adalah anak didiknya Pak. Ya, ini sangat sungkan-sungkan Pak. Mana bisa kita bantu, kita bantu. Ya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Ya, ini saya tutup dengan pantun juga. Ya, pantunnya tadi sambil mikir-mikir. Pergi ke warung membeli soda. Ya, soda dibeli dengan uang receh. Ya. Ada yang gede, Pak? Nggak ada yang gede ya. Selamat mengikuti rakerda untuk keluarga besar IKPLN daerah Aceh. Satu lagi, ya. Pergi ke jalan-jalan ke kota Banda. Ya. Singgah di Langsa membeli baju. Ya. Selamat mengikuti rakerda. Semoga IKPLN Aceh semakin maju. Beli durian di Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Perludia Noviandri dan juga sudah memberikan kata sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rakerda IKPLN daerah Aceh tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami juga sedikit informasikan bahwa pada acara kita hari ini kita akan melangsungkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Perludia Noviandri, juga disusul Ibu Nurlana, juga Bapak Adi Seno, dan juga Bapak Saiful Ali beserta seluruh hadirin yang berbahagia untuk sama-sama melakukan sesi foto bersama di atas panggung utama. Dan semangat Bapak Ibu semua untuk mengikuti gerakan sekali lagi. Bapak Ibu semua, mungkin ada ini ya, ada simbolis ya dulu ya, kita serahkan satu buah itu sebagai simbolis, tapi ada di mobil kami, nanti kita akan serahkan ke ketua ini, ketua jajar Hasanuddin. Iya, boleh diserah, dimasukkan buah boleh. Jangan nanti terjadi nih Bu, KKR langsung. Dari Bapak satu. Kajian disarap lagi, kajian disarap lagi Pak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih.